Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Patiasina bisa menjumpai Anda di tahun baru tahun 2023 dan tentunya di program Tribun Ambon hari ini. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Ombak hantam talut di negeri Amahusu Ambon, rumah hingga perahu nelayan rusak parah. Cuaca buruk yang terjadi di perairan Maluku mulai dirasakan dampaknya. Talut sepanjang 50 meter yang dibangun untuk penahan abrasi pantai di pesisir pantai Kampung Nusi, negeri Amahusu, Nusa Niue, Kota Ambon, ambruk setelah dihantam ombak besar baru-baru ini. Talut yang diperuntukkan menahan abrasi tak kuat menahan terjangan ombak setinggi 3-4 meter, hingga membuat rumah dan perahu warga juga ikut rusak. Warga harap berhati-hati beraktivitas karena ombak terus membesar. Pasalnya, talut penahan gelombang air laut telah roboh akibat gelombang besar pada 25 Desember 2022 lalu. Terus waspada akan gelombang laut yang sewaktu-waktu muncul dan diketahui talut patah sepanjang 50 meter akibat gelombang pasang pada 25 Desember 2022 lalu di kawasan pantai Kampung Nusi, negeri Amahusu, Kota Ambon. Talut patah tersebut tersebar di 3 titik garis besar pantai Kampung Nusi. Akibatnya beberapa rumah warga rusak ringan akibat terjangan ombak. 3 buah pohon kelapa milik warga hanyut dan 1 buah perahu nelayan rusak berat. Hingga kini belum ada langkah penanganan dari pemerintah. Warga pun seadanya membersihkan halaman dari pasir dan batu yang terhempas bersama ombak. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 11 siang hari di lokasi terlihat talut patah di 3 titik berbeda, mengakibatkan air laut masuk. Terdapat pula sebuah jalan setapak rusak akibat hantaman ombak. Pasalnya hingga kini BMKG masih memprediksikan gelombang tinggi mengancam perairan Laut Maluku. Hilang saat melaut, tim SAR gabungan terus mencari nelayan desa Tihu, Seram bagian barat di 2 titik koordinat. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap Lamuda Masiri, warga desa Persiapan Tihu, Kabupaten Seram bagian barat yang diduga terjatuh dari atas katinting miliknya pada Jumat 30 Desember 2022 sekitar pukul 5 pagi hari waktu Indonesia Timur. Kepala Basarnas Ambon Mustari menyatakan saat ini pihaknya masih terus mencari warga desa Tihu tersebut. Untuk memperluas area pencarian, tim SAR gabungan dibagi menjadi 2 tim. Rescue Basarnas Maluku bergerak melakukan pencarian pada koordinat 3 arah utara dari desa Persiapan Tihu, sementara Kru 2 dari Longboat Masyarakat bergerak melakukan pencarian arah selatan desa tersebut. Diberitakan Lamuda Masiri, seorang nelayan asal desa Tihu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram bagian barat, dilaporkan hilang saat pergi melaut Jumat 30 Desember 2022. Korban hilang setelah perahu yang digunakan korban untuk pergi melaut ditemukan terdampar di tepi pantai desa tersebut. Korban keluar dari rumahnya untuk pergi melaut dengan perahu ketinting sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Setelah itu korban tidak juga kembali sampai saat ini.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribunnews perdana hari kerja di tahun baru 2023. Anggota DPRD Kota Ambon tak berkantor. Perdana hari kerja tahun baru 2023 tak ada anggota DPRD Kota Ambon yang berkantor Senin 2 Januari 2023. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 2 siang hari, Baileo Rakyat belakang Soya itu sunyi tak berpenghuni. Dari 35 anggota DPRD yang terlihat berkantor hanyalah Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latopono. Keberadaannya di situ pun tak berlangsung lama. Baik ruang Komisi 1, Komisi 2 maupun Komisi 3 semuanya terkunci. Tak hanya para wakil rakyat, pegawai sekretariat di kantor itu juga banyak yang tidak masuk di hari pertama masuk kerja. Dari puluhan jumlah pegawai yang hadir hanya sekitar 1 atau 2 orang saja. Di halaman kantor hanya ada 2 unit mobil yang terparkir di area parkiran. Padahal biasanya mobil yang parkir berjumlah belasan hingga mencapai puluhan. Suasana ini sudah semacam sebuah tradisi ketika hari libur berakhir. Masa siang acara, abang? Kita kan mau joget. Hari pertama di tahun 2023, lubang buaya penuh sesak hingga pengunjung sulit cari tempat parkir. Objek wisata Pantai Lubang Buaya Negeri Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah masih menjadi salah satu primadona destinasi wisata di hari pertama tahun baru 2023 ini. Objek wisata yang satu ini memiliki air laut yang jernih berwarna biru toska, dipenuhi ratusan pengunjung terhitung sejak pagi hingga sore menjelang malam. Kondisi ini kemudian membuat sejumlah pengunjung yang datang menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 cukup sulit mencari tempat parkir. Seperti yang diungkapkan pengunjung asal Kota Ambon, Alfian, yang mengaku merasakan hal serupa. Pantauan tribunambon.com di lokasi puluhan warga itu datang dari berbagai daerah. Mulai dari warga Kecamatan Lehitu sendiri seperti Hitu, Hila, dan Wakal, maupun warga dari Kota Ambon. Alhasil lahan parkir di Pantai Lubang Buaya penuh lantaran banyaknya kendaraan yang terparkir. Tampak ratusan pengunjung ini ada yang datang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan kota. Diketahui Pantai Lubang Buaya berjarak sekitar 27 km dari pusat kota Ambon dengan waktu tempuh 1 jam lebih. Di sana sejumlah aktivitas bisa dilakukan pengunjung sekaligus di Pantai Lubang Buaya seperti berenang, memancing ikan, melihat pemandangan bawah laut atau snorkeling. Pengunjung juga dapat menyewa perahu untuk mengelilingi pantai sambil menikmati pemandangan laut dengan berlatar belakang pegunungan sepanjang dataran Huamual Serang bagian barat. Dengan menawarkan keindahan alami yang memukau, pengunjung cukup membayar Rp5.000 per 2 orang sebagai tiket masuk ke pantai ini. Untuk parkir motor dikenakan tarif Rp5.000 dan parkir mobil seharga Rp10.000. Boleh stop. Dia mulai dia.
Masih seputar tahun baru, Tribuners, hari pertama di tahun baru 2023 bawa berkah bagi pedagang di Pantai Lubang Buaya Morela. Hari pertama di tahun baru 2023 membawa berkah bagi pedagang di Pantai Lubang Buaya Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Pasalnya Pantai Lubang Buaya hari ini kemarin dikunjungi ratusan orang terhitung sejak pagi hingga sore hari. Banyaknya pengunjung membawa berkah bagi para pedagang yang menjajakan jualan di lokasi wisata tersebut. Salah satu pedagang gorengan, Halimah, mengaku di hari-hari sebelumnya dagangannya laku terjual tapi tidak seberapa. Dia baru mendapatkan keuntungan lebih sejak awal tahun baru 2023 ini. Ia mengaku seperti pisang, sukun goreng, dan nasi singkong goreng dijual dengan harga Rp2.000 per potong. Pemilik gazebo, Udin, juga mengaku mendapatkan keuntungan di awal tahun baru 2023 ini. Kata dia, jasa perahu yang disediakan laris dipakai oleh pengunjung. Berkah ini selalu datang di waktu-waktu liburan musim panjang, misalnya liburan Hari Raya Idul Fitri, Nataru, dan lainnya. Diketahui Pantai Lubang Buaya berjarak sekitar 27 km dari pusat kota Ambon dengan waktu tempuh 1 jam lebih. Di sana sejumlah aktivitas bisa dilakukan para pengunjung seperti berenang, memancing ikan, melihat pemandangan bawah laut atau snorkeling. Pengunjung juga dapat menyewa perahu untuk mengelilingi pemandangan pantai sambil menikmati pemandangan laut dengan berlatar belakang pegunungan sepanjang dataran Huang Mual, Seram bagian barat. Iya abangnya. Iya abangnya. Boleh stop. Dia mulai dia pompa. Kita apa nih? Sini, telur. Mie telur satu, nutrisari satu. Ada nutrisari. Kamu udah pesan? Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 2 Januari 2023. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.